Perjalanan menuju makam Ki Ageng Silo, sang penangkap petir. Nah, ini perjalanan masuk ya. Ini sudah mulai masuk gang, sudah ada anak panah masuk makam Ki Ageng Silo. Nah, ini kita masuk ya. Itu di ujung itu yang warna kuning lampunya. Nah, itu adalah seperti makam Ki Ageng Silo. Ini pintu gerbangnya ini. Nah, ini coba kita masuk. Oke, kita nyari tempat parkir dulu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Nah, ini adalah halaman utama. Ini ada pohon. Ini sama teman kita, orang Purwodadi. Ini adalah pintu masuk makam, tapi sayangnya udah tutup. Nah, ini pintu masuknya ya. Ini adalah masjidnya. Nah, ini. Tapi sayangnya juru kuncinya sudah tutup ya. Nah, ini samping-sampingnya ini ada, nggak tahu ini apa ini. Oke, ini ada pohon apa ya, ini tinggi sekali ini. Oke, sekarang saya akan coba ceritakan sedikit tentang Ki Ageng Silo ya. Nah, di daerah Grobogan, Jawa Tengah terdapat makam Ki Ageng Silo. Ia terkenal dengan kisah legendanya, yaitu beliau bisa menangkap petir. Dan menurut silsilah, Ki Ageng Silo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Beliau adalah moyang atau cikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram, yaitu Sutawijaya, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono V Yogyakarta maupun Pakubuwono. Dalam babat tanah Jawa diceritakan Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning dan berputra Bondan Kejawan atau Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarub. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawang Wulan. Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsih lahirlah Ki Getas Pendowo. Makamnya di Kuripan atau Purwodadi. Ki Ageng Getas Pendowo berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Silo. Ki Ageng gemar bertapa di hutan, gua, gunung sambil bertani menggarap sawah. Nah, dia tidak mementingkan harta duniawi, dan hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satunya murid tercintanya adalah Mas Karepet atau Joko Tingkir yang kemudian jadi Sultan Pajang Hadiwijoyo menggantikan dinasti Demak. Putra Ki Ageng Silo semua 7 orang, salah satunya Kiai Ageng Enis yang berputra Kiai Ageng Pamanahan. Ki Pamanahan beristri putri sulung Kiai Ageng Sabak dan melahirkan Mas Ngabehir Loring Pasar atau Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram menggantikan Pajang. Kisah menangkap petir terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup. Syahdan pada suatu sore sekitar waktu asar, Ki Ageng Silo sedang menjanggol di sawah. Hari itu sangat mendung.
pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Terus petir datang menyambar-nyambar. Petani lain lari terbirit-birit pada pulang ke rumah masing-masing. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak menyanggul. Baru sebentar dia menyanggul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Gelegar suaranya menggema. Petir pun menyambar canggul di genggaman Ki Ageng Selo. Namun anehnya ia tetap berdiri tegar, kokoh, tubuhnya utuh, tidak gosong dan tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di Kerajaan Demak. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh, ribuan orang berpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo dari sawah. Suatu hari datanglah seorang wanita. Ia adalah intruder atau penyusup yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng Selo. Wanita penyusup itu membawa batok atau tempat air dari tempurung kelapa. Lalu ia menyiram batu petir itu dengan air. Gegar gedung istana tempat penyimpan batu itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir tersebut. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita pembawa batok tersebut adalah petir wanita, dan pasangan dari petir laki-laki yaitu yang berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu lalu hilang lenyap. Nah, itulah sedikit cerita tentang Ki Ageng Selo. Oke, insyaallah kita akan besok-besok ya kita akan tambah lagi, kita akan mencari cerita-cerita lain tentang sejarah di tanah Jawa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.